Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Rasmi Syefi dengan NIM 23004-154. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yaitu yang berjudul Analisis Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada mahasiswa teknologi pendidikan. Nah, adapun latar belakang dari judul saya yaitu perkembangan teknologi digital pada era globalisasi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama melalui penggunaan artificial intelligence atau AI sebagai inovasi pembelajaran. AI merupakan teknologi yang mampu membantu manusia dalam berpikir, menganalisis, memahami bahasa, dan mengambil keputusan. Saat ini, AI banyak dimanfaatkan mahasiswa untuk mencari referensi, memahami materi, membuat presentasi, hingga menyelesaikan tugas akademik. Survei BRIN tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 90% mahasiswa PTKIN menggunakan ChatGPT dalam kegiatan akademik sehari-hari. Mahasiswa teknologi pendidikan dituntut untuk mampu memanfaatkan AI secara inovatif dan bijak dalam mendukung proses pembelajaran. Penggunaan AI dapat meningkatkan efektivitas belajar, kreativitas, motivasi, dan pemahaman materi. Namun, penggunaan AI yang berlebihan juga dapat menimbulkan ketergantungan serta menurunkan kemampuan berpikir kritis dan keaslian tugas mahasiswa. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemanfaatan AI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada mahasiswa teknologi pendidikan. Nah, adapun identifikasi masalah dari judul saya yaitu yang pertama, perkembangan teknologi AI semakin banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu mahasiswa memanfaatkan AI untuk membantu proses pembelajaran dan penyelesaian tugas akademik. Yang ketiga yaitu pemanfaatan AI dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa. Yang keempat, sebagian mahasiswa belum memahami penggunaan AI secara tepat dan etis dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu penggunaan AI secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan menurunkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu belum diketahui secara mendalam bagaimana pemanfaatan AI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada mahasiswa teknologi pendidikan. Nah, adapun fokus masalah pada judul saya yaitu agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada mahasiswa teknologi pendidikan. Fokus penelitian ini meliputi bentuk pemanfaatan AI, dampak penggunaan AI terhadap kualitas pembelajaran, serta kendala yang dihadapi mahasiswa dalam penggunaan AI pada proses pembelajaran. Nah, adapun rumusan masalah pada judul saya yang pertama yaitu bagaimana pemanfaatan AI oleh mahasiswa teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu bagaimana dampak pemanfaatan AI terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa teknologi pendidikan. Yang ketiga yaitu apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa dalam memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bagaimana upaya mahasiswa dalam memanfaatkan AI secara efektif dan bertanggung jawab. Nah, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pemanfaatan AI oleh mahasiswa teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dampak pemanfaatan AI terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa teknologi pendidikan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kendala yang dihadapi mahasiswa dalam memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui upaya mahasiswa dalam memanfaatkan AI secara efektif dan bertanggung jawab. Nah, adapun manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang teknologi pendidikan, khususnya mengetahui pemanfaatan AI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa.
Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi AI dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Nah, yang pertama bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami cara memanfaatkan AI secara efektif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam mendukung proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas belajar. Yang B yaitu bagi dosen, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dosen dalam mengembangkan metode dan strategi pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan perkembangan era digital. Yang C, bagi program studi teknologi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan pemanfaatan AI di lingkungan perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, bahan perbandingan, serta referensi bagi penelitian lain yang ingin meneliti tentang pemanfaatan AI dalam pendidikan. Nah, kita masuk ke bab 2 yaitu ada landasan teori. Yang pertama tentang artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran. Kita masuk dari pengertian AI dulu. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer meniru kemampuan manusia seperti berpikir, belajar, menganalisis, memahami bahasa, dan mengambil keputusan. AI berkembang pesat pada era revolusi industri 4.0 dan mulai banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Dalam dunia pembelajaran sendiri, AI membantu proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, fleksibel, dan interaktif sehingga mahasiswa dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah dan cepat. Kita masuk ke B, yaitu jenis-jenis AI dalam pembelajaran. Beberapa jenis AI yang digunakan dalam pembelajaran antara lain yaitu chatbot AI seperti ChatGPT, Gemini, dan Microsoft Copilot yang membantu mahasiswa mencari informasi dan memahami materi pembelajaran. Selain itu, terdapat Intelligence Turing System atau ITS yang memberikan bimbingan belajar secara personal, sistem penilaian otomatis untuk membantu evaluasi pembelajaran, AI dalam pembuatan media pembelajaran seperti Canva AI atau Gamma AI, serta adaptive learning system yang menyesuaikan materi belajar sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Penggunaan AI, penggunaan berbagai jenis AI tersebut membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan inovatif. Yang C yaitu pemanfaatan AI dalam pembelajaran. AI dimanfaatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan akademik, seperti mencari referensi, memahami materi pembelajaran, menyusun tugas, membuat presentasi, memperbaiki tata bahasa tulisan, hingga menciptakan media pembelajaran yang kreatif. Nah, penggunaan AI membantu mahasiswa memperoleh informasi secara cepat dan mendukung proses belajar mandiri karena dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya AI, proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan mampu meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam belajar. Nah, tapi ada dampak penggunaan AI terhadap efektivitas pembelajaran. Beberapa dampak positif penggunaan AI terhadap efektivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu mempermudah mahasiswa memperoleh informasi pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar mahasiswa. Yang ketiga yaitu membantu mahasiswa memahami materi secara lebih cepat. Yang keempat yaitu meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam menyusun tugas dan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu membantu proses belajar mandiri menjadi lebih fleksibel. Yang kedua yaitu kualitas pembelajaran. Nah, kita masuk ke pengertian kualitas pembelajaran itu sendiri dulu. Kualitas pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan proses belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal.
Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari proses pembelajaran maupun hasil belajar mahasiswa. Pembelajaran yang berkualitas ditandai dengan adanya pemahaman konsep yang baik, kemampuan berpikir kritis, motivasi belajar yang tinggi, keterampilan memecahkan masalah, serta hasil belajar yang optimal. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, kemampuan belajar, dan kesiapan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Faktor eksternalnya meliputi guru atau dosen, sarana prasarana, lingkungan belajar, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi seperti AI dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui akses informasi yang lebih cepat, pembelajaran yang lebih interaktif, dan pengalaman belajar yang lebih fleksibel. Nah, adapun kualitas pembelajaran di era digital. Di era digital, kualitas pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar mahasiswa, tetapi juga dari kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Pembelajaran berkualitas ditandai dengan kemampuan belajar mandiri, berpikir kritis, memiliki literasi digital, serta mampu menggunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Penggunaan teknologi digital termasuk AI menjadi salah satu pendukung utama dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita masuk ke nomor 3 yaitu teknologi pendidikan dan AI. Yang A yaitu kompetensi mahasiswa teknologi pendidikan. Mahasiswa teknologi pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran secara inovatif dan bijak. Selain memahami konsep konsep teknologi pendidikan, mahasiswa juga perlu mampu menggunakan AI untuk mendukung proses pembelajaran, mengevaluasi penggunaan teknologi, serta mempertimbangkan aspek etika dalam penggunaannya. Kompetensi tersebut penting agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan kreatif. Nah, yang B yaitu AI sebagai media dan sumber belajar. Dalam pembelajaran, AI dapat digunakan sebagai media dan sumber belajar yang membantu mahasiswa memperoleh informasi, memahami materi, serta mendapatkan bimbingan belajar secara lebih personal. AI juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan pendukung pembelajaran interaktif. Kehadiran AI membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel karena mahasiswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kita masuk ke bagian bab ketiga. Eh, belum, kita masuk ke masih bab 2 penelitian relevan. Nah, yang pertama yaitu penelitian Christophorus Niko Prasetya tahun 2025. Penelitian ini berjudul pemanfaatan AI dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran, mempermudah memahami materi, dan mempercepat penyelesaian tugas. Namun, penggunaan AI yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis siswa. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pemanfaatan AI dalam pembelajaran, sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek penelitiannya. Nah, yang kedua yaitu penelitian Novianti. Penelitian ini berjudul pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam efektivitas pembelajaran mahasiswa Universitas Samawa. Menunjukkan bahwa AI membantu mahasiswa memahami materi dan meningkatkan produktivitas belajar. Meskipun demikian, peran dosen tetap dianggap penting dalam proses pembelajaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas pemanfaatan AI dalam pembelajaran mahasiswa, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian. Dan yang ketiga yaitu penelitian Sitorus dan Murti tahun 2024.
Penelitian penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence pada Penggunaan Pembelajaran Cyber di Cyber University, menunjukkan bahwa penggunaan AI, terutama ChatGPT, membantu meningkatkan efisien dan produktivitas mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa AI memiliki kompetensi besar dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif. Persamaan penelitian ini terletak pada pemanfaatan penggunaan AI dalam pembelajaran, sedangkan sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa teknologi pendidikan. Nah, adapun kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada pemanfaatan AI oleh mahasiswa teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran. AI digunakan untuk mencari informasi, memahami materi, menyelesaikan tugas, dan membuat media pembelajaran. Pemanfaatan AI dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran, seperti meningkatkan efektivitas belajar, kreativitas, dan pemahaman materi. Namun, penggunaan AI yang berlebihan juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menurunkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Oleh karena itu, penggunaan AI perlu dilakukan secara bijak agar dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman dan persepsi mahasiswa teknologi pendidikan dalam memanfaatkan artificial intelligence atau AI pada proses pembelajaran. Penelitian fenomenologi dipilih karena fokus pada pengalaman langsung mahasiswa dalam menggunakan AI sebagai pendukung pembelajaran. Yang kedua yaitu lokasi atau tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di program studi teknologi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Lokasi ini dipilih karena mahasiswa teknologi pendidikan memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta memudahkan proses pengumpulan data penelitian. Nah, yang ketiga yaitu objek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada mahasiswa teknologi pendidikan. Nah, penelitian ini difokuskan pada yang pertama yaitu bentuk pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dampak penggunaan AI terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa. Yang ketiga yaitu kendala yang dihadapi mahasiswa dalam penggunaan AI, dan yang keempat yaitu upaya mahasiswa dalam memanfaatkan AI secara efektif dan bertanggung jawab. Adapun jenis penelitiannya, subjek penelitian. Maaf, ini sebenarnya subjek penelitian. Subjek penelitian adalah mahasiswa program studi teknologi pendidikan Universitas Negeri Padang yang menggunakan AI dalam kegiatan pembelajaran. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria informan meliputi mahasiswa aktif yang pernah menggunakan AI dalam kegiatan akademik dan memahami penggunaan teknologi pembelajaran berbasis digital. Nah, adapun metode pengumpulan datanya, yang pertama yaitu wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada mahasiswa teknologi pendidikan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman penggunaan AI dalam pembelajaran, manfaat, dampak, kendala, serta penggunaan AI secara efektif dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu observasi partisipatif. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung penggunaan AI dalam kegiatan belajar mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Peneliti berperan sebagai pengamat dan mencatat hasil observasi dalam
catatan lapangan. Nah, yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, catatan wawancara, dokumentasi tugas mahasiswa, dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Nah, adapun instrumen penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti peneliti berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan penelitian. Selain peneliti sebagai instrumen utama, penelitian juga menggunakan instrumen pendukung berupa yang pertama panduan wawancara, berisi daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan probing yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan wawancara. Yang kedua yaitu pedoman observasi, berisi aspek-aspek yang perlu diamati selama observasi berlangsung. Yang ketiga yaitu alat perekam audio, digunakan untuk merekam saat sesi wawancara dengan persetujuan informan. Dan yang keempat itu kamera, digunakan untuk mendokumentasi situasi dan kondisi yang relevan selama observasi. Nah, adapun teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huber Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu reduksi data. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih, disederhanakan, dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian. Nah, yang kedua yaitu penyajian data. Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mempermudah peneliti memahami pemanfaatan AI dalam pembelajaran mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui verifikasi data, triangulasi, dan konfirmasi kepada informan penelitian. Peneliti ini juga menggunakan pendekatan interpretif fenomenologi fenomenological analysis atau IPA untuk memahami pengalaman mahasiswa dalam menggunakan AI pada pembelajaran. Nah, adapun keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memperoleh data yang valid dan terpercaya. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu triangulasi sumber, dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan penelitian agar data lebih akurat. Yang kedua yaitu triangulasi teknik, dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kebenaran data penelitian. Melalui teknik triangulasi dan data penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekian hasil presentasi proposal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.